Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naftali Nauli Adelia dari Prodi Pendidikan Kimia PPG, NIM 43010222127. Di pertemuan kali ini, saya akan mencoba mereview tentang materi di topik 2, yaitu merancang perencanaan pembelajaran dan asesmen, yaitu pada sub materi koneksi antar materi. Uh, Oke, silahkan disimak ya. Untuk pertemuan kali ini, jadi intinya di sini adalah membahas tentang bagaimana guru dan siswa menghadapi yang namanya paradigma baru. Oke, jadi menurut saya dalam topik ini itu lebih bahas ke bagaimana cara merancang dan melaksanakan pembelajaran, terutama pada paradigma baru. Jadi banyak pertanyaan kemarin ya yang muncul, yaitu salah satunya di sini bagaimana semestinya guru melakukan rancangan dan melaksanakan pembelajaran pada paradigma baru, yaitu menurut saya ada 4 poin penting di sini. Yang pertama adalah guru harus mampu menyesuaikan diri, menerima perubahan untuk terus belajar, sehingga harapannya adalah mampu mencetak siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu poin pertama. Kemudian untuk yang poin kedua adalah guru merancang pembelajaran berdasarkan tahap perkembangan siswa. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu pembelajaran difokuskan pada beberapa fase, yaitu ada fase A sampai fase F ya, dari tingkatan SD sampai SMA. Kemudian selain memperhatikan tahap perkembangan siswa, juga di sini kebutuhan siswa akan materi pembelajaran apa itu juga menjadi hal yang penting, sehingga harapannya di sini adalah dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, terutama untuk siswa gitu ya. Kemudian poin penting ketiga itu adalah guru dapat mengembangkan modul ajar untuk mencapai CP atau capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, asesmen bukan hanya melaporkan hasil belajar siswa, namun di sini guru dapat melakukan yang namanya 3 pendekatan pelaporan hasil belajar siswa, yaitu bisa berupa asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Oke, next kita lanjut. Terkait standar acuan kompetensi yang digunakan guru untuk merancang pembelajaran berbasis asesmen efektif. Nah, di sini guru bisa mengacu pada CP atau capaian pembelajaran ya. Di mana CP ini itu meliputi cakupan kompetensi dan lingkup materi yang telah disusun dan dipetakan berdasarkan fase usia siswa. Jadi kalau misal dilihat dari pembagian fase di kurikulum Merdeka, itu kan kita mulai dari fase fondasi, dari awal ya pendahuluannya, kemudian di sini fase A sampai fase F, ya kan? Untuk fase A itu di sini rentan dari kelas 1 sampai 2 SD, kemudian fase B itu dari kelas 3 sampai kelas 4, kemudian fase C kelas 5 sampai kelas 6. Ini adalah tingkatan SD ya. Kemudian kita masuk ke fase SMP, yaitu ada fase D kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian fase E ini tingkatan anak SMA kelas 1 ya, kelas 10. Kemudian yang terakhir adalah fase F, yaitu kelas 11 dan kelas 12 gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Dalam pelaksanaan pembelajaran paradigma baru, itu mengapa guru perlu mengembangkan modul ajar? Jadi di kurikulum Merdeka ini itu sebenarnya pemerintah juga sudah menyediakan modul ajar tersendiri. Jadi kita kembalikan lagi ke pihak sekolah ya atau satuan pendidikan, dari gurunya itu mau menggunakan modul ajar dari pemerintah atau mau membuat atau mengembangkan sendiri. Jadi kalau di sini satuan pendidikan itu menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah, maka modul ajar ini dapat dipadankan dengan RPP Plus karena
modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibanding RPP. Jadi tujuan diadakannya atau adanya modul ajar itu tujuannya adalah untuk perencanaan pembelajaran dengan siswa, gitu ya. Kemudian apabila modul ajar ini dibuat sendiri, maka modul ajar tersebut dapat dibuat oleh guru disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan siswanya, gitu ya. Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan yang lain. Apa yang dimaksud dengan guru yang memiliki keleluasaan dalam merancang pembelajaran dan asesmen yang efektif? Jadi menurut saya, itu dalam pembelajaran paradigma baru, itu sebenarnya tujuannya guru diberikan keleluasaan adalah untuk menentukan pembelajaran dan instrumen atau asesmen untuk mengetahui hasil belajar siswa itu ya, disesuaikan dengan karakter kompetensi dan tujuan asesmen. Nah, di sini guru juga harus mempertimbangkan, yang pertama adalah karakter dari mata pelajaran itu sendiri yang nanti akan diambil oleh siswa, kemudian karakter dan kemampuan dari masing-masing siswa, karena kita tahu bahwa setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda, kemudian bagaimana capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran gitu. Jadi di sini guru istilahnya lebih bebas untuk membuat modul ajar ya, untuk merancang pembelajaran sehingga harapannya adalah menjadi efektif gitu. Nah, kalau di paradigma baru itu juga berkaitan dengan yang namanya asesmen. Asesmen ya, jadi sebagai guru profesional atau sebagai guru pendidik penggerak ya, pemahaman terkait asesmen itu memang sangat diperlukan terutama pada paradigma baru gitu. Jadi kalau di kurikulum sebelumnya itu asesmen lebih fokus ke asesmen jenis sumatif karena karena guru itu mengetahui hasil belajar siswa itu hanya dari nilai akhir saja, tetapi di paradigma baru harapannya adalah selain kita fokus ke hasil belajar, juga kita lebih fokuskan kepada proses pembelajaran siswa. Jadi dari situlah nanti seorang guru dapat melakukan evaluasi pembelajaran apa yang kira-kira kurang di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau di kecenderungan pelaksanaan asesmen di kurikulum sebelumnya itu kita tahu ada assessment as learning, kemudian assessment for learning, dan assessment of learning. Jadi kapasitasnya itu dibanyakin ke assessment of learning atau kita sebut dengan assessment sumatif gitu ya. Tetapi di dalam pelaksanaan asesmen yang diharapkan atau yang sedang berjalan ini ya pada paradigma baru itu kapasitasnya diperbanyak pada bagian assessment for learning dan assessment as learning, yaitu yang kita tahu, yang kita kenal dengan assessment formatif gitu ya. Jadi pada pembelajaran paradigma baru, guru diharapkan memiliki pemahaman yang lebih berfokus pada asesmen formatif dibandingkan sumatif dan menggunakan hasil asesmen formatif untuk perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Kemudian kira-kira gambaran apa sih? Kira-kira gambaran seperti apa? Perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen seperti apa yang merujuk pada prinsip dan paradigma asesmen pembelajaran paradigma baru. Jadi di sini saya mencoba menggambarkan ada 5 poin penting ya. Di sini yang pertama adalah guru bisa menggunakan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun, kemudian mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang menjadi kompetensi yang akan diberikan kepada siswa. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi dan membuat ataupun melaksanakan instrumen asesmen yang dilakukan. Jadi di sini menggunakan 3 asesmen ya, asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah ini yang kalau di kurikulum sebelumnya itu jarang dilakukan oleh guru ya, tentang asesmen diagnostik. Jadi asesmen yang digunakan pada awal pembelajaran atau pada saat pendahuluan. Jadi itu untuk mengetahui kemampuan awal siswa atau pengetahuan awal siswa itu seperti apa. Jadi di sini kita bisa
menggunakan asesmen diagnostik gitu ya. Kemudian yang ketiga itu mengolah hasil asesmen. Kemudian yang keempat menyajikan hasil asesmen ke dalam rapot. Jadi untuk mengetahui bagaimana perkembangan siswa ketika mengikuti pembelajaran gitu ya. Kemudian yang kelima, kita sebagai guru juga melakukan evaluasi pembelajaran. Hal apa yang harus kita perbaiki dalam proses pembelajaran itu sendiri gitu ya. Nah, next. Guru perlu mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan dan hal-hal yang tidak perlu dilakukan atau dihindari ya dalam merencanakan asesmen yang akan diterapkan dalam pembelajaran paradigma baru. Jadi, ini juga menjadi salah satu hal yang penting ya bagi guru. Yang pertama, hal yang perlu dilakukan yaitu di sini saya ambil 3 hal yang perlu dilakukan ya. Yang pertama adalah guru menggunakan asesmen yang merujuk pada kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan siswa, dan dilakukan secara terpadu dalam pembelajaran. Kemudian poin kedua, melibatkan siswa dalam melakukan asesmen. Nah ini siswa juga sebenarnya perlu untuk menilai diri sendiri atau yang namanya self assessment. Kemudian penilaian antar teman atau peer assessment, kemudian refleksi diri, dan pada akhirnya nanti guru juga perlu memberikan yang namanya umpan balik. Umpan balik di sini bukan hanya dari guru ya, sebenarnya dari umpan balik dari antar teman pun, kayak peer feedback pun penting gitu ya. Kemudian yang poin ketiga, pemberian umpan balik dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh dan memotivasi siswa. Gitu. Itu hal yang perlu dilakukan untuk merencanakan asesmen, oke? Kemudian di sini hal yang kira-kira tidak boleh dilakukan atau kita sebagai guru adalah mungkin kita hindari ya. Yang pertama itu adalah asesmen dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu dilaksanakan secara terpisah-pisah. Nah ini yang keliru. Jadi dalam pembelajaran itu ketiga asesmen ini, jadi ada sikap, pengetahuan, keterampilan itu harus dilakukan secara bersama-sama. Oke? Kemudian yang selanjutnya itu adalah asesmen hanya dilakukan oleh peserta pendidik atau gurunya. Jadi seharusnya asesmen itu bisa dilakukan oleh tadi ya guru, memberikan umpan balik tadi, kemudian dari sisi siswanya, kemudian dari asesmen antar teman gitu. Terus yang poin ketiga itu umpan balik berupa kalimat pujian yang pendek, misal bagus, pintar, pandai, cerdas. Nah, diusahakan untuk umpan balik itu memberikan yang namanya apresiasi kepada siswa. Contohnya adalah kamu telah menyelesaikan materi pembelajaran kimia, terutama pada struktur atom. Wah, sangat bagus sekali kamu sudah bisa menjelaskan atau mengidentifikasi terkait golongan, periode, ataupun bilangan kuantum. Jadi sangat hebat sekali, silahkan ditingkatkan. Seperti itu salah satu contoh umpan balik. Umpan balik itu bisa berupa apresiasi, kemudian saran, masukan juga bisa. Jadi untuk refleksi diri tujuannya, oke? Lanjut. Mengapa pemberian umpan balik yang konstruktif menjadi bagian penting dalam keseluruhan proses pembelajaran? Jadi pemberian umpan balik bagi pendidik atau bagi guru itu tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran agar menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Oke? Sedangkan umpan balik bagi siswa itu tujuannya adalah untuk memperbaiki strategi pembelajaran. Pemberian umpan balik dapat dilakukan guru dengan cara mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir siswa, yaitu dan di sini juga tujuannya untuk membangun kesadaran diri siswa bahwa proses itu untuk mencapai tujuan pembelajaran itu lebih penting daripada hasil akhirnya nanti, gitu ya. Jadi proses itu penting dibandingkan dengan hasil akhir. Gitu. Lanjut. Nah,
assessment itu sebenarnya hasil akhir atau goals-nya itu kan laporan, ya, laporan kemajuan siswa. Jadi, kenapa di sini itu laporan hasil belajar siswa dirasa penting oleh guru. Jadi, bagaimana jika kemungkinan laporan kemajuan itu tidak dilakukan oleh guru? Jadi, di sini laporan hasil belajar siswa itu tujuannya adalah untuk memetakan kekuatan atau kelemahan siswa itu di mana sebagai dasar pemberian umpan balik, kan begitu. Jadi apabila misal laporan pembelajaran atau laporan kemajuan siswa ini tidak dilakukan oleh guru, maka dari sisi siswa ataupun orang tua pun tidak akan tahu terkait kompetensi dasar mana yang harus dikuasai dan yang belum dikuasai oleh siswa, gitu ya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan koneksi antar materi pada topik 2, yaitu pada proses perencanaan dan asesmen yang efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.